Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agunglah yang kami nikmati. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat dan cinta yang ikhlas. Dan berilah kami pengetahuan yang membuat kami mampu menjadi mahasiswa, mahasiswi, dan katekis yang berguna bagi diri kami, bagi umat, masyarakat, dan yang paling utama kami selalu melayani firman dan sabda-Mu. Berkatilah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya tidak lagi memberikan materi yang banyak, karena saya sudah memberikan materinya sudah full sebenarnya. Kalau saya tambah lagi nanti kalian tidak bisa jawab, ya. Cukup lah yang itu, ya. Jadi saya lebih banyak ke implementasinya saja. Tanya jawab silakan. Jadi dalam sejarah gereja yang kita pelajari kemarin itu, ya, itu kan poin-poinnya itu kita hafalkan, ya. Poin-poin apa itu? Hah? Yang tulisan hijau kemarin, ya. Bahwa sejarah gereja itu adalah kita mempelajari bagaimana proses, ya, imanisasi akan kekatolikan. Saya lebih khusus ke Katolik, ya. Kalau saya fokuskan ke global nanti kalian malah bingung, ya. Nah, jadi sejarah gereja itu berbicara bagaimana, ya, kesuksesan, keberhasilan, kepahitan, ya, yang dialami oleh para misionaris sehingga sampailah ke titik yang luar biasa. Jadi mohon nanti kalian menonton, ya, misalnya menonton tentang Ignatius Lamet Riyadi, itu udah ada di YouTube, ya. Kemudian tentang Franciscus Saperius, ya. Jadi kalian tidak perlu cari-cari literatur susah-susah, kan? Nonton, Pak. Jadi pendidikan kita sekarang itu kan pendidikan yang lebih, ya, berfokus pada, ya, kemampuan pentaholik. Tahu pentaholik? Hah? Hah? Udah ada? Nah, sekarang bukan lagi kita berbicara tentang andragogi, pedagogi, apa lagi itu? Ada tuh istilahnya tuh. Jadi belajar tuh di mana-mana. Ya kan? Ya, tadi kalau misalnya saya kasih ice breaking, terus breaking point itu berarti jangan kalian lalu membenci saya. Karena kepahitan itu adalah sesuatu yang harus kita jalani dalam kita hidup. Mengapa? Contoh teladan kita, ya, betul hidup ini, kan? Yesus itu mengalami kesengsaraan, kepahitan hidup. Bayangkan, dia lahir, nggak ada yang ngasih tumpangan, nginap tuh, membayar. Akhirnya tuh Santo Yosef, ya kan, setengah mati nyari orang itu kayaknya. Ya kan, saya ada buat apa? Diminta oleh RRI itu untuk buat itu, ya. Jadi saya baru berimprovisasi, saya belum cari udah yang fixnya, tapi saya masih simpan rekamannya. Tadi saya ditugaskan untuk buat itu. Masa nih niru suara Bunda Maria ini, kan? Saya udah gunakan berapa versi suara saya. Kalau suara cewek lagi udah susah saya udah. Akhirnya pas istri saya masak itu lalu saya suruh. Tapi saya cari seks Bunda Maria kecil-kecil saja, kan? Karena payah. Jadi saya harus melakonkan berapa karakter. Sempat lupa, ya kan? Suaranya misal suara Santo Yosef begini, suara malaikat begini, kan? Kalau orang kalian nonton tuh, ya, misalnya orang dubbing tuh, itu satu orang bisa berapa ini? Yang Doraemon itu perempuan tuh, ya kan? Tapi dia harus hafal suaranya tuh. Nah, begitu juga nanti kalian itu, ya. Tapi itu intermezzo saja. Tapi kita coba kita bayangkan tuh, kepahitan yang dilalui oleh Yesus Kristus. Padahal dia Allah loh, Raja, tapi dia lahir di tempat makanan hewan, untuk tempat tidur, kandang hewan. Ya. Pernah pergi kandang, ada ke kandang yang mewah-mewah, semewah-mewahnya kandang saya lihat di YouTube tuh, tetap gak di situ banyak lalat, ya kan? Bau, ya kan? Bau
TikTok tuh. Saya heran juga, kreatif benar ya. Itu yang sering kita tonton kan. Karena makan cabai dan karena ya mengapa sih kalian tidak bisa membuat nanti karakter-karakter itu ya untuk memudahkan kalian ya visualisasi untuk belajar anak-anak sekolah minggu ya kalian harus membuat itu nanti ya, udah ada kan itu ada buku yang itu tebal itu PPID itu ya kan apa namanya kalau saya tuh panduan ya kan panduan pembinaan iman dasar ada PPIDA, PPIDR, PPID ya. Sebenarnya kalian cari saja eksplorasi buku-buku modul-modul dari IP Malang itu bagus ya. Lalu ada namanya KPKC Audiovisual. Nah, KPKC Audiovisual itu. Jadi kalian bisa satu orang tuh bisa mengkarakteristik beberapa. Misalnya kalian mau buat film tentang Ignatius Loyola misalnya, atau film tentang Santo Bonifacius, Bonaventura atau siapa. Ya. Kamu paham nggak muka Gajah Mada? Begitu ke mukanya. Itu sebenarnya ada seorang, saya lupa sastrawan atau apa tuh, muka dia tuh hanya divisualisasi untuk muka Gajah Mada. Saya nggak percaya muka Gajah Mada segitu. Tapi ya karena dia mampu mengilustrasikan muka Gajah Mada itu. Atau kalau kalian misalnya lihat patung atau arca Bunda Maria itu beda-beda kan. Misalnya kalau di Afrika dia lain. Kalau ya saya pernah cerita itu ya. Saya mau beli yang punya Tiongkok tuh, Bunda Maria. Nah, ya kan? Nah, jadi itu. Jadi sah-sah saja kita memvisualisasikan itu selama visualisasi kita itu tidak bertentangan dengan dogma dan ajaran Katolik. Ya kan? Yang belum ada ini kan bagaimana kita membuat dramatikal itu menggunakan bahasa lokal setempat. Mungkin sudah ada Bidayu sudah ya. Ada bahasa kitab suci Bidayu. Tapi bahasa kitab suci yang di Kalbar ini terlalu banyak. Ya kan? Ada sih yang sudah mencoba. Cuman ketika membuat itu dalam bentuk kitab suci itu sangatlah sulit. Makanya perlu kamus, sebenarnya yang dikejar itu kamus bahasa lokalnya dulu. Ya kan? Buat kamusnya dulu, baru artikan ke dalam bahasa setempat. Jadi gitu ya, saya kasihkan ininya dulu. Ada spidol? Jadi, kalian kan mau menulis sejarah gereja stasiunnya, ya, kan gitu. Nah. Jadi kalau nggak punya kamus, kalian akan kerepotan. Misalnya kalian punya tugas untuk membuat doa Bapa Kami dalam versi bahasa Batak sudah ada nyaman. Misalnya bahasa Ahe, ada nggak? Ya coba. Nanti itu disampaikan kepada, ya kan? Pastor paroki sampaikan ke uskupan, ya kan? Tapi intinya tuh buat kamusnya dulu. Kalau tidak ada kamusnya, tidak bisa. Nanti menurut kamus bahasa Ahe, Jubata tuh Tuhan. Tapi kalau misalnya kamus bahasa Dayak lain, bukan katanya. Nah makanya ada kamus bahasa Ahe misalnya. Versi mana? Kalau versi Ambawang itu kan tidak boleh misalnya. Udah bebini. Bebini itu kan berhubungan suami istri kan. Kalau orang menjalin kan bebini itu udah beristri kah kau? Kan begitu. Kayak, kalau orang Ambawang bebini, ya itu kasar. Itu betinju nanti. Sama bahasanya. Ya kan? Tetapi berbeda maksud dan tujuannya. Padahal ngomong nyambung kan, tapi artinya berbeda. Paham enggak? Makanya kalau kita membuat versi bahasa ini, banyak tuh. Misalnya kayak bahasa kami itu kan, kalau bahasa Indonesia minta tuh kan apa? Memohon kan gitu kan. Kalau bahasa kami minta tuh marah kan?
Kan jauh benar artinya. Nah, ya kan? Makanya payah kan. Nah, itu belum lagi bahasa-bahasa lain kan. Paling agak mirip-mirip kalau dengan bahasa Hulu, bahasa ini misalnya. Kalau celana tuh kok bisa sama ya? Nah, itu ya. Paling hanya silawar dengan selawar. Kalau bahasa kami selawar. Ya kan? Nah, ya, ada yang berbeda R-nya dan ya kan? Ya kan? Nah. Jadi ya ada yang bilang silawar kan. Kalau bahasa kami selawar. Nah, kayak kami kan susah. Ada yang satu kampung nyebutnya siap. Kalau bahasa mama saya sio, bahasa bapak saya siap. Ya kan? Saya kebingungan, sio ke siap kan gitu. Kalau orang menyadu juga bilang siap tuh. Siap ayam kan. Siap. Basehap. Ya kan? Nah, nanti nyanyi halo balor kan. Nah, lalu ada seorang anak, dia bisa pas juara 1. Padahal dia tidak tahu berbahasa Ahe, tapi dia bisa, ya kan? Intonasi bahasa Ahe waktu pas gawai Dayak kemarin tuh pas, ya kan? Malah orangnya Ahe sendiri tidak pas. Karena apa tadi? Dia memahami nada, konsonan, vokal. Nah, itulah makanya misionaris itu datang ke Indonesia itu butuh proses panjang, ya kan? Bahasa. Bahasa. Saya pernah bertanya kepada seorang suster dari Dominika yang di Anjungan. Kami Pak kalau belajar bahasa pergi ke Indonesia Timur katanya. Karena di sana itu mudah berbahasa Indonesia katanya belajar. Ketimbang ke sini Pak. Sini kan pakai bahasa Melayu susah dia taunya. Ngapa kau? Itu bahasa ya kan? Kalau di sana kan dia rata-rata bahasanya IED-nya tuh walaupun kadang kita agak bingung kan. Nah, kan baku kontak. Apa baku kontak tuh? Saling kontak. Putar kopi. Apa putar kopi? Enggak ada orang ini sini ya. Rupanya putar kopi itu buat kopi kan. Kasih masuk. Bukan, putar kopi itu kita pikir ngodak kopi, bukan. Putar kopi itu buat kopi kan. Ya mungkin lah ya, saya juga tidak terlalu lah. Saya ada seminggu waktu itu ke sana. Lama-lama bahasa saya bisa berubah sih. Di mana saya tinggal di situ saya berubah. Pantas bibi saya tinggal di sana itu bahasa Dayak susah dah. Lalu bahasa itu. Ya kan? Sumakan. Apa sumakan? Rupa sudah makan. Jadi kita ini di Indonesia ini versinya, ya kan? Susah benar. Orang Batak begini, orang Nias begini kan? Ya. Apalagi orang di sini kan? Coba tanya siapa yang datang ke sini kan agak bingung kan? Kalau orang sana kan Melayu Delhi-nya kan tidak ngomong begini kan? Lain kan? Lain. Kalau orang Palembang kan, wong kita juga kan? Dia banyak ya kan? Ya maksudnya ya kalau saya dengar waktu ketemu dengan kawan-kawan itu kan beda-beda tuh. Akhirnya bahasa yang mudah kita cernai adalah bahasa Indonesia. Ya kan? Namamu misalnya saja bahasa Indonesia. Namamu siapa? Enak kita jawab. Kamu punya nama siapa? Kamu punya nama siapa? Lalu ada orang Hulu kan? Apa kabar apa? Dia bilang apa? Apa nama? Nama kabar. Ya kan? Yalah nama kabar. Orang jawab, nama saya bukan kabar. Ya. Ini kendala ya. Saya hanya mau menjelaskan bagaimana kendala itu terjadi sehingga baru pada yang tercatat ya. Ini kita ngomong sumber primer yang pasti ya.